Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Selamat datang di channel 1000 Perkara, channel yang membahas kasus-kasus pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan. Di video kali ini, kita akan membahas kasus yang terjadi di Desa Mekarwangi, Kabupaten Cianjur, yang mana seorang suami dengan tega menghilangkan nyawa istrinya dikarenakan istrinya minta cerai. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Cianjur. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akhirnya terkuak fakta yang sebenarnya dari kasus pembunuhan itu. Pelaku dalam kasus tersebut bernama Kusnadi Jailani. Usianya 60 tahun. Kesehariannya ia tidak bekerja alias menganggur. Sedangkan yang menjadi korban adalah istrinya yang bernama Neng Imas Mulyani yang berumur 42 tahun. Neng Imas ini bekerja sebagai perawat di Puskesmas Mande, Kabupaten Cianjur. Dan selain itu, Neng Imas juga bekerja di sebuah klinik yang lokasinya persis di samping rumah orang tuanya. Jadi, Kusnadi dan Neng Imas Mulyani ini menikah di tahun 2003. Dari pernikahan mereka telah lahir 2 orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Pada awalnya, rumah tangga Kusnadi dan Neng Imas Mulyani ini sangat harmonis. Namun, di tahun 2015, masalah muncul dalam rumah tangga mereka. Secara tiba-tiba, Kusnadi diberhentikan dari pekerjaannya. Hal itu tentunya membuat ekonomi rumah tangga mereka menjadi kacau, yang mana pada akhirnya penopang utama ekonomi rumah tangga mereka hanya bergantung pada penghasilan dari istrinya, Neng Imas Mulyani. Banyaknya kebutuhan rumah tangga membuat mereka mulai berutang kemana-mana. Dan karena beban utang yang cukup besar, mereka pun kesulitan dalam melunasinya. Kehidupan rumah tangga Kusnadi dan Neng Imas Mulyani yang awalnya harmonis berubah menjadi pertengkaran yang terus-menerus seakan tak ada habisnya. Penyebab pertengkaran yang awalnya hanya masalah ekonomi dan masalah utang mulai melebar kemana-mana. Lama-kelamaan, Kusnadi malah menuduh istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Tuduhan itu langsung dibantah oleh Neng Imas. Setiap kali mereka bertengkar, Neng Imas Mulyani selalu mengatakan ia sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Kusnadi. Dirinya hanya ingin bercerai saja. Atas keinginan cerai dari istrinya itu, Kusnadi selalu menolak. Kusnadi mengatakan kalau dirinya hanya mau bercerai dengan status kematian. Situasi semakin diperparah dengan tindakan Kusnadi yang selalu mengancam Neng Imas dengan pisau pada saat mereka bertengkar. Yang mana dalam persidangan, Kusnadi mengatakan hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk menakut-nakuti istrinya agar tidak menceraikan dirinya. Karena sudah tak tahan, Kusnadi meninggalkan rumah dan tinggal di kontrakan. Ia membawa serta anak bungsunya. Sedangkan Neng Imas juga lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya bersama dengan anak sulungnya. Walaupun mereka tinggalnya terpisah, hampir tiap hari Kusnadi selalu datang ke rumah orang tua Neng Imas, yang mana tujuannya meminta lauk untuk ia dan anaknya makan di kontrakan. Sesekali ia juga datang untuk meminta uang kepada Neng Imas. Di hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, Kusnadi bertemu dengan Neng Imas. Saat itu Kusnadi menyampaikan kepada Neng Imas kalau dirinya butuh modal untuk jualan bakso. Namun saat itu Neng Imas mengatakan kalau dirinya lagi tak punya uang. Atas tanggapan Neng Imas itu, Kusnadi menjadi kesal dan emosi dengan Neng Imas. Ia yakin istrinya punya uang. Pada hari Senin 24 Mei 2021, sekitar jam 5 pagi, dengan sepeda motor, Kusnadi berangkat dari kontrakannya menuju rumah mertuanya. Tujuannya adalah bertemu dengan Neng Imas. Di pinggang Kusnadi sudah ia selipkan sebuah pisau. Sesampai di rumah mertuanya, Kusnadi tidak menemukan Neng Imas.
Karenanya, ia pergi mencari istrinya ke klinik yang berada samping rumah mertuanya. Saat masuk ke ruang pasien, Kusnadi bertemu kerabat istrinya yang bernama Anggi. Kusnadi menanyakan kepada Anggi, di mana istrinya Neng Imas? Dan Anggi menjawab kalau Neng Imas sedang berada di ruang tunggu pasien. Kusnadi pun langsung pergi ke ruang tunggu pasien. Di sana, ia bertemu istrinya, Neng Imas. Pada awalnya mereka berbicara baik-baik. Namun, lama-kelamaan terjadi pertengkaran antara mereka. Dan, seperti biasa, Neng Imas mengatakan kalau dirinya mau bercerai dengan Kusnadi. Dan, Kusnadi pun menanggapinya dengan mengatakan kalau ia tidak mau kalau mereka bercerai. Ia hanya mau bercerai dengan status kematian. Karena Neng Imas terus mengatakan kalau ia ingin bercerai dengan Kusnadi, Kusnadi pun tersulut emosi. Ia langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan di celananya dan mengarahkan pisau itu tepat ke perut Neng Imas. Seakan tak puas, ia mengkoyak-koyakkan benda tajam yang sedang tertancap di perut Neng Imas berulang-ulang kali. Hal itu membuat perut Neng Imas terluka robek yang sangat parah. Neng Imas yang kesakitan pun berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, Neng Imas lemas dan terjatuh ke lantai. Kusnadi yang panik dan ketakutan langsung kabur mengambil motornya. Dan selanjutnya, ia menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dari hasil visum, disimpulkan penyebab Neng Imas meninggal dunia dikarenakan kekerasan benda tajam yang menembus jantung, hati, paru, dan lambung yang menimbulkan luka di rongga dada dan perut. Atas tindakannya itu, jaksa mengajukan tuntutan yang isinya meminta kepada hakim agar Kusnadi dihukum 20 tahun penjara. Atas tindakannya itu, jaksa mengajukan tuntutan yang isinya meminta kepada hakim agar Kusnadi dihukum 20 tahun penjara. Atas tuntutan jaksa, Kusnadi mengajukan permohonan keringanan hukuman. Dengan alasan dirinya sangat menyesali perbuatannya. Dan terhadap tuntutan dan tanggapan dari Kusnadi Jailani tersebut, akhirnya hakim menjatuhkan putusan kepada Kusnadi dengan hukuman 17 tahun penjara. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang perbuatan yang dilakukan Kusnadi terhadap istrinya ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya, agar setiap kami upload video terbaru akan muncul notifikasi di beranda YouTube kalian. Terima kasih.